Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata kunci. Kata kunci ini adalah cara trik untuk mempercepat dalam menjawab. Tidak hanya di ujian P3K atau PPPK, tetapi juga di uji kompetensi serta SKB. Nah ini kata kuncinya nih. Kata kunci yang pertama, masalah. Itu kalau kita lihat masalah, kata kuncinya di mana? Maka kalau kita lihat masalah, kata kunci itu terletak di awal kalimat. Di awal kalimat, karena di awal kalimat itu, kata kunci itu biasanya seorang penulis menuliskan ide itu di awal paragraf. Bukan di mana-mana, tetapi di awal paragraf. Jadi kata kunci itu sebenarnya sudah kita sediakan di awal paragraf. Jadi bagi teman-teman, kalau sudah tidak ataupun bingung menentukan kata kunci, lihat saja di awal paragraf itu ya, atau awal kalimat. Biasanya itu kalau di KMB memang di awal kalimat titik pertama dan titik kedua. Kemudian selanjutnya Anda harus berpikir bahwa 90% keluhan utama terutama di KMB itu adalah menjadi keluhan utama. Atau keluhan utama 90% adalah menjadi masalah utama. Balik ya. Kemudian yang selanjutnya, biasanya masalah itu didukung oleh data utama. Data utama terletak setelah keluhan. Pasien datang dengan keluhan. Nah, setelah itu baru tanda dan gejala, dan itu merupakan tanda gejala itu merupakan data utama. Kemudian, tanda dan gejala itu biasanya disesuaikan dengan tanda pita dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini merupakan diagnosa medisnya, mengarah ke diagnosa medis, sehingga orang akan sangat mudah. Kalau misalnya pemeriksaannya A, maka kita sudah logikanya ini, gitu kan. Itu akan lebih mudah. Yang selanjutnya adalah prioritas. Bagaimana kita menentukan prioritas? Prioritas kita tentukan yang pertama, kalau di rumah sakit itu prinsip gadar ke bawah ya. Prinsip gadar. Gadar itu berarti dahulukan yang bisa menyebabkan kematian. Itu prinsip di gadar. Konsepnya biasanya ABC, gitu, ABCD. Itu konsep paling gampangnya seperti itu. Yang kedua adalah data terbanyak. Data terbanyak, sebenarnya yang ketiga ini, data terbanyak. Pokoknya kalau orang berbicara sakit gigi, data terbanyaknya adalah pasti terkait dengan sakit gigi. Sehingga kalau orang berbicara tentang nyeri, maka data terbanyaknya itu adalah tentang nyeri. Dan yang kedua sebenarnya adalah prinsip KDM Maslow. Prinsip KDM Maslow itu yang paling dasar, fisiologis, itu diutamakan dibanding dengan aktualisasi diri. Kemudian selanjutnya, setelah itu di masyarakat bagaimana? Kalau tadi di masyarakat, kalau di masyarakat terutama di komunitas, utamakan dulu KLB atau pandemik. Jadi kalau ada pandemik, ada COVID, itu utamakan, pasti itu menjadi prioritas. Yang kedua adalah program, misalnya ada stunting, itu menjadi prioritas. Bodoh amat, misalkan hipertensinya 5% dari manula, itu nggak pernah. Kalau ada stunting 2 aja itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah data terbanyak, tetap data terbanyak. Jadi Anda kalau bingung, Anda tinggal menghitung jumlah data yang terkait dengan option 1 atau option A, option B, option C, option D, atau option E. Kita jumlahkan datanya berapa masing-masing option tersebut. Yang paling banyak memiliki data itu artinya masalah yang dan harus diprioritaskan. Kemudian kata kunci yang lain terkait dengan trauma, kapitis atau trauma kepala dan stroke. Stroke itu biasanya masalahnya itu pasti peningkatan tekanan intrakranial. Dan menjadi masalah utama adalah perfusi cerebral, ya, itu menjadi selalu menjadi bagian dari masalah. Perfusi cerebral itu harus menjadi bagian dari trauma, ya. Kemudian tindakannya selalu head up 30
derajat ya, 30 derajat. Meninggikan, bukan hanya bad, meninggikan bad. No, tidak ada masalah selama catatannya oke, gangguan perfusi cerebral selama tidak ada masalah di ABC. ABC itu apa? Airway, breathing, circulation. Jadi utamakan dulu itu aja, dari ABC-nya dulu, baru kemudian yang lain. Kemudian kata kunci dari nyeri. Apa kata kuncinya? Pengkajiannya tetap pakai RST, variatif, provokatif, quality, quantity, region, radiasi, severe, and scale, dan time atau waktunya, kapan datangnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau skala lebih dari 5, 6 ke atas, itu diangkat menjadi masalah. Kalau kurang, belum biasanya. Kalau sudah 5 ke atas, itu tindakannya medikamentosa atau pemberian obat. Kalau di bawah itu, 5 ke bawah, itu biasanya tindakan keperawatan kompres, guidance imaginary, gate control teori, dan lain sebagainya. Kemudian, nah itu tadi sudah saya bilang, kalau 5 atau kurang dari 5 itu tindakan perawatan, kalau lebih dari 5 medikamentosa. Obat-obat penghilang nyeri ya. Kalau evaluasinya berarti kalau masalahnya itu adalah nyeri, maka evaluasinya nyeri sebagian hilang atau nyeri tidak ada dan lain sebagainya. Kenapa? Nyeri dikatakan oleh pasien karena ini subjektif, datanya data subjektif sehingga pasien harus mengatakan dulu. Kemudian selanjutnya adalah pembukaan. Kok tiba-tiba pembukaan? Ini namanya juga kata kunci, bebas aja. Ini kuncinya ketemu kunci mana gitu ya. Pembukaan. Kalau lengkap mengedan. Jadi kunci mengedan adalah pembukaan lengkap. Kenapa? Karena kalau belum lengkap itu bisa debrah atau bisa ruptur. Kemudian belum lengkap posisinya SIM. Posisinya SIM untuk meningkatkan, mempercepat pembukaan SIM. Kemudian KPD, ketuban pejah dini, ini harus bed rest ya. Dan selanjutnya adalah membaca soal. Cara membaca soal itu bagaimana sih sebenarnya? Membaca soal yang pertama adalah, ini enggak ada nih tulisannya. Nah, yang pertama adalah baca dulu pertanyaannya. Jadi kenapa harus baca dulu pertanyaannya? Supaya kita tidak membaca kasus 2 kali atau 3 kali. Membaca kasus yang pendek, 2 garis itu atau 2 garis itu kan enggak udah lama, tapi coba bayangkan kalau kasusnya itu panjang banget, itu bisa berapa detik. Padahal tiap soal itu harus kurang dari 1 menit. Malah di uji kompetensi kurang dari 1 menit. Kalau di P3K itu 53 detik. Ya, 53 detik. Jadi kalau misalkan bolak-balik itu akan menghabiskan waktu Anda. Kemudian selanjutnya bahwa pilih jawaban. Jadi baca pertanyaan, baca kasus, pilih jawaban. Kemudian selanjutnya adalah pernapasan. Kata kunci di bagian pernapasan itu apa? Pernapasan bersihan itu kalau ada tandanya apa? Ada batuk, ada ronhi, ada rales, itu bersihan deh. Ada lendir, itu bersihan, itu kelewat lendirnya. Kemudian kalau pola itu bagaimana? Kalau pola napas itu ada traksi dinding dada, ada pernapasan cuping hidung, itu pasti pola napas. Kemudian kalau pertukaran gas gimana? Pertukaran gas kuncinya adalah ada perubahan analisis gas darah. Anda pun harus tahu nilainya. Berapa norma-norma dari analisis gas darah. Dan selanjutnya ada Leopold. Leopold Anda harus paham kuncinya. Yang satu, Leopold 1 adalah TFU. TFU Anda menghitung TFU, usia kehamilan dengan TFU. Kemudian Leopold 2, Puka, Puki, ya, dan bagian kecil di mana, ya, punggung kanan, punggung kiri, bagian kecil di mana. Itu Leopold 2. Leopold 3, bagian bawah apa dan sudah masuk ke PAP belum. Kemudian seberapa masuk PAP-nya? Sudah masuk semua atau apa, atau seperti apa. Nah, itu catatan. Kalau ini kan sudah, itu catatan terkait dengan kata kunci. Kalau catatan tentang AHA sudah ada, silakan Anda cek di bawah, dilihat kembali materi-materi yang sudah saya berikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nantikan
kami akan memberikan materi-materi terbaru persiapan untuk menghadapi P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.